Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apakah masih semangat belajar hari ini? Harus semangat ya, walaupun udah siang, tetapi kita harus tetap fokus untuk pembelajaran hari ini. Apa kabar semuanya? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua? Oke, alhamdulillah ya. Walaupun cuacanya tidak menentu, tapi kalian masih tetap sehat. Tetap jaga kesehatan agar tetap fit, tetap baik keadaannya, oke? Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kemarin nih, Ibu telah menjelaskan mengenai apa itu busana industri, perbedaan busana industri, atau karakteristik busana industri. Apakah kalian ada yang mengingat pengertian dari busana industri apa? Siapa yang ingin menjawab? Ya? Baik Sri, apa itu busana industri? Oke, Sri 100 ya. Selanjutnya nih, Ibu akan bertanya mengenai perbedaan dari garment dengan tailor atau penjahit. Oke, untuk merefresh ya yang kemarin, Ibu akan mengingatkan perbedaan dari garment dengan tailor atau penjahit. Kalau garment itu jumlah produksinya massal, jadi tidak hanya membuat satuan, jadi langsung membuat banyak pakaian. Yang kedua, pembuatan busananya sesuai standar atau keinginan dari buyer. Yang ketiga, jumlah pekerjaannya lebih banyak kan, otomatis karena produksinya juga massal. Yang kelima, mesin jahitnya biasanya menggunakan high speed atau kecepatannya yang tinggi. Yang keenam, biaya produksi garment rendah karena dilakukan secara borongan. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai prosedur-prosedur dalam busana industri. Apakah kalian ada yang tahu mengenai prosedur-prosedur busana industri? Oke, karena banyak yang belum tahu, sekarang Ibu jelasin dulu ya. Yang pertama ada pattern maker, yaitu proses membuat rencana atau rancangan bentuk pakaian. Tugas utama dari bagian ini adalah membuat dan menggandakan pola, serta menyusun panel dalam marker untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan fabrik. Pada saat order baru datang, bagian ini menerima detail order dan mini marker dari buyer, yaitu atau hanya buyer tertentu yang memberikan mini marker. Mesin Gerber atau Garment Technology yang biasa disebut GGT akan melakukan editing mini marker untuk mendapatkan efisiensi yang lebih baik dari marker tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada macam-macam dari pattern maker. Jadi pattern maker itu tidak hanya satu macam ya anak-anak. Jadi ada beberapa macam. Yang pertama ada solid marker, adalah semua pola dapat ditempatkan pada posisi bebas, arah lusi, pakan maupun serong, tidak perlu mempertimbangkan jenis komponen garment. Jenis marker ini biasanya digunakan untuk jenis kain polos. Lalu yang kedua ada one way maker, adalah semua pola dapat dalam marker ini diletakkan dalam satu arah, di mana letak pola arahnya tidak boleh berlawanan. Biasanya marker ini digunakan untuk jenis kain corduroy atau jenis kain motif kain bunga, atau biasa disebut fabric one facing direction. Yang ketiga ada two way marker, yaitu merupakan peletakan pola-pola dalam marker dapat dilakukan dua arah. Biasanya marker ini digunakan untuk jenis kain yang mempunyai desain dengan repeatan yang simetris. Oke, yang keempat ada one each way marker, yaitu peletakan pola dalam marker yang dibolehkan dua arah, tapi hasilnya dalam satu garment akan satu arah. Metode ini seperti two-way marker. Lalu yang terakhir ada special marker block marker. Pengertiannya yaitu perlakuan khusus dalam peletakan pola yang disebabkan oleh konsistensi kain yang tidak sama. Oke, setelah tadi pada proses yang pertama tentang pattern maker, selanjutnya ada proses yang kedua nih, yaitu sample room, yaitu merupakan proses pembuatan sampel dengan menggunakan fabric yang karakteristiknya mirip dengan material sesungguhnya. Sampel ini disebut dengan counter sample yang kelak akan didiskusikan dengan buyer.
Setelah buyer setuju, kemudian bagian ini membuat pre-production sampel atau PPS dengan menggunakan fabric sesuai dengan spesifikasi dari buyer. PPS ini ini kemudian didistribusikan ke marketing, representative buyer, kemudian ke buying agent. Kemudian bagian ini mempunyai tanggung jawab dalam membuat sampel room produk garment sebelum masuk ke bagian produksi. Sampel room bersifat independen karena bagian lain tidak terlibat dalam proses pembuatan sampel ini. Lalu pada proses yang ketiga ada cutting. Cutting yaitu proses pemotongan kain. Bagian ini merupakan bagian pertama dalam proses produksi yang mempunyai job utama memotong material meliputi fabric, lining, atau interlining untuk dijadikan panel yang siap untuk dilakukan proses penjahitan. Cutting ini meliputi yang pertama ada spreading. Spreading atau fabric digelar secara manual atau dengan alat bantu berdasarkan karakteristik fabric. Yaitu yang kedua ada cutting. Fabric dipotong sesuai dengan pola menjadi beberapa panel. Yang ketiga ada wrapping, menyusun kembali panel yang sudah dipotong ke dalam beberapa blok. Perlakuan ini dikhususkan fabric dengan corak bergaris atau kotak-kotak. Lalu yang keempat ada penomoran atau pemberian kode pada setiap panel dengan tujuan untuk menghindari permasalahan di proses selanjutnya pada saat penggabungan panel. Misalnya nih, jika dijumpai warna yang belang atau coraknya tidak sesuai. Lalu yang kelima ada bundling, melakukan proses pengelompokan panel berdasarkan tipe fabric, ukuran, warna, dan jumlah dengan tujuan untuk mengontrol masing-masing panel pada saat dijahit. Yang keenam ada ironing atau menyetrika interlining sebelum proses fusing dan menggabungkan dengan fabric. Tujuannya yaitu proses ini adalah untuk merekatkan dan menempelkan interlining pada panel. Nah, yang ketujuh ada fusing, memanaskan dan mengepres panel, dan interlining dilakukan setelah panel fabric dan interlining disetrika dan diberi kode. Tujuannya adalah memperekat daya kuat sehingga rekat interlining terhadap panel sangat kuat. Lalu selanjutnya ada embroidery, yaitu setelah umum bordir adalah merek atau label dari buyer yang direkatkan pada panel. Biasanya proses ini dilakukan oleh subkontraktor. Selanjutnya ada sloper atau mengepaskan atau refitting panel terhadap proses pola. Yang terakhir ada loading ke sewing, mengirimkan potongan panel dan komponennya dalam bundle ke dalam bagian sewing atau penjahitan. Nah, sebelum melanjutkan ke dalam proses yang selanjutnya, dari tadi 3 proses yang tadi nih, yang pattern maker, yang sample room, dan yang terakhir cutting, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Baik, karena tidak ada, Ibu melanjutkan dalam proses keempat ya, yaitu sewing. Nah, sewing merupakan bagian produksi setelah cutting yang melakukan proses pembuatan garment dengan menggabungkan beberapa panel menjadi sebuah produk berupa baju, shirt, skirt, dress, pants, vest, skirt, jaket, atau produk garment lainnya yang sesuai dengan spesifikasi detail yang sudah ditetapkan dengan buyer. Sewing ini merupakan proses utama dari keseluruhan proses produksi garment dan terdiri dari beberapa operasi yang memerlukan karyawan banyak. Nah, setelah proses sewing tadi, yang terakhir nih ada proses finishing. Finishing merupakan bagian terakhir dari urutan proses produksi yang mempunyai tugas utama memastikan bahwa produk yang akan dikirim dalam keadaan baik dan sempurna dari segi mutu, penampilan, dan kesesuaian dengan spesifikasi pengepakan yang telah ditentukan oleh buyer. Oke, mengenai tadi yang telah Ibu jelaskan nih tentang proses-proses produksi busana industri, apakah ada yang tidak dipahami ataukah apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena tidak ada, Ibu akan memperlihatkan nih satu video mengenai proses produksi busana industri dan juga satu video mengenai proses finishing di dalam busana industri agar kalian mempunyai gambaran mengenai produksi busana industri itu seperti apa. Oke?
kebersamaan. Namun kini semua berbeda, karena alam kini sedang tak bersahaja, membuat kita saling menjauh, memisahkan kebersamaan. Ini bukan hanya tentang kita saja, setiap penjuru dunia sedang berduka. Mari berdoa agar semua kembali seperti sedia kala. Di rumah aja, jangan kemana-mana, menjauh untuk saling menjaga. Selalu waspada dan disertai doa, sayangi teman dan keluarga. Ini bukan hanya tentang kita saja, setiap penjuru dunia sedang berduka. Mari berdoa agar semua kembali seperti sedia kala. Di rumah aja, jangan kemana-mana, menjauh untuk saling menjaga. Selalu waspada dan disertai doa, sayangi teman dan keluarga. Di rumah aja, jangan kemana-mana, menjauh untuk saling menjaga. Selalu waspada dan disertai doa, sayangi teman dan keluarga. Oke, setelah melihat video tadi, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, karena tadi tidak ada yang ingin bertanya, alangkah baiknya sekarang Ibu yang bertanya ya. Apakah kalian masih ingat nih mengenai apa itu sewing? Siapa yang ingin menjawab? Oke, Nabila, apa itu sewing? Oke, baik. 100 ya buat Nabila. Selanjutnya nih, Ibu bertanya lagi. Ada berapa macam dari marker layout? Dan apakah ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada. Oke, siapa? Iya, Fatimah, kenapa? Tidak apa-apa, seadanya aja nggak apa-apa. Oke, baik Fatimah, terima kasih ya. Fatimah walaupun tidak bisa menjawab 100% benar, tapi dia sudah menjelaskan dengan baik. Baik, hari ini hanya 2 pertanyaan saja, karena waktunya juga sudah mau habis. Kita cukupkan saja ya pembelajaran hari ini sampai di sini. Untuk tugas minggu depan, karena tadi kan kita belajar mengenai pattern maker ya, ada 5 jenis pattern maker. Di sini ada berapa siswa? 35 bagi 5, jadi satu kelompok 7 orang. Coba kalian buat satu macam pattern maker dan diwujudkan ya dengan kertas pola dan pola kecil saja, gak usah yang gede-gede. Oke? Sudah jelas tugasnya? Minggu depan dikumpulkan dan nanti presentasi ya mengenai pattern maker yang kalian kerjakan. Oke? Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila Ibu ada salah-salah kata. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan hari ini.